Kalau mau yang spesifik, bagusnya di Jepang, terutama di Tokyo itu, mereka sudah punya asosiasi yang perkumpulan muslim, yang bahkan mereka sudah membuat peta untuk wisata-wisata muslimnya. Jadi mereka tuh sudah punya ada petanya, restoran halal di mana aja di kota Tokyo ya. Terus masjidnya di mana aja itu ada, dan itu ada di tourist information. Jadi kita masuk ke bandara, terus kemudian tuh ada tourist information, biasanya sudah ada informasi itu. Atau kalau enggak, biasanya di hotel itu biasanya hotel di Jepang tidak hanya penginapannya, jadi semacam dia nyediain brosur-brosur juga. Dan setahu saya waktu di Asakusa itu ada hotel yang nyediain memang map untuk muslim. Jadi restorannya di mana, petanya gimana, terus masjidnya di mana aja, itu sudah lengkap kalau untuk Jepang ya. Dan jumlah masjidnya pun banyak dan tempat halalnya pun banyak. Itu secara khusus. Atau kalau secara umum, biasanya kalau makanan-makanan Jepang yang bentuknya vegetarian ya, sifatnya itu yang kayak mochi dan segala macam, udah pasti halal kan, karena nggak ada unsur-unsur dari daging. Itu kalau mau aman kan seperti itu secara umum ya. Jadi sebenarnya kalaupun sushi pun kan, asal kita nggak celupin ke sakenya dan segala macam, sebenarnya kan akan halal aja. Kalau kita mau sushi secara umum ya, generalnya yang bikin orang khawatir kan di cocolannya ya. Tapi sebenarnya sushinya sih halal aja. Umumnya kan kalau di peralatan ya, kita ngomongin khusus untuk peralatan dulu ya, entah itu rice cooker, toilet, terus kemudian di hotel lah ya, barang-barang di hotel, remote dan segala macam, itu sebenarnya di balik si tulisan-tulisan kanji itu biasanya ada gambarnya atau ada ilustrasi figur. Jadi kayak mamanya kalau di toilet itu nanti ada ilustrasi figur kayak bentuknya tuh garis ke kanan ke kiri itu arah pancurannya, ada yang arahnya ke atas titik-titik, berarti nanti buat kita cebok ya dan segala macam. Nah, kita pahami aja dari bahasa gambarnya itu. Kalau kanjinya saya nggak akan maksa backpackeran yang awal untuk ngerti kanji dan segala macam, itu repot ya. Tapi biasanya ada bahasa figurnya atau bahasa simbolnya. Jadi yang untuk cebok yang mana, yang untuk ngalir yang kemana, terus ada musik, itu pasti ada gambar musik gitu. Itu artinya nanti kalau kita pencet, dia ada keluar suara supaya bunyi kita waktu ke belakang itu nggak kedengeran. Nah, dan biasanya mereka juga ada penghangatnya kan di bawah itu. Jadi itu juga ada tombolnya juga. Gitu. Dan biasanya kita udah buka sendiri dia. Jadi rice cooker juga sama. Dia ada biasanya ada waktunya, tombol on itu biasanya untuk sekali pencet ya 1 menit, dan ini biasanya semua ada gambar. Selama kita bisa memahami gambarnya, nggak masalah sebenarnya. Masak juga kok di sana. Nah, seringnya ya orang tuh dulu mikirnya kan kalau untuk masalah anime dan toys dan segala macam itu kan ke Akihabara ya. Nah, sebenarnya itu tempat sudah sangat populer, dan bahkan kalau saya ke sana sebenarnya ya untuk anime bagus-bagus aja, tapi sebenarnya nggak seseru itu. Ada satu tempat lagi di pinggiran kota namanya Nakano. Nakano itu semacam kayak pusat perbelanjaan tapi yang bentuknya lorong ya. Kalau di Jepang tuh banyak sekali sebenarnya bentuknya lorong. Itu di pinggir kota juga. Itu jauh lebih murah kalau untuk mau beli-beli tentang anime atau toys, itu tuh jauh lebih murah dan itu lebih lengkap malah. Dan kita nggak istilahnya itu lebih terpusat tempatnya juga, dan biasanya cosplay justru malah banyak di sana di Nakano, bukan di Akihabara. Jadi tipsnya sih ya googling aja ke sana, nanti lebih seru.